Lebanon Selatan dalam beberapa waktu ke belakang itu sudah meluas sampai ke timur, Hmm, bahkan beberapa lokasi di tengah dan kota Beirut sendiri sudah mengalami 4 kali serangan. oke. Itu mereka betul, itu mereka menargetkan baik personilnya, komandan-komandan Hizbullah maupun peralatan persenjataan yang keterkaitannya dengan Hizbullah itu tadi. Jadi perkembangan saat ini memang kita lihat bahwa dari pihak Israel sendiri itu serangan sudah tidak mereka batasi, di Hmm, mana personil, komandan atau peralatan itu berada, mereka akan lakukan serangan. Termasuk yang kemarin itu ya. ada serangan di Beirut, kemudian ada serangan di Mount Lebanon, yang itu belum pernah sebelumnya. Ada di dua daerah yang sebelumnya itu kita consider itu sebagai daerah yang aman, tidak pernah mengalami serangan, tapi ternyata diserang juga. Nah, ini Hmm, yang tentu menjadi kekhawatiran kita dan belum ada tanda-tanda deeskalasi, belum hmm, ada tanda-tanda bahwa serangan akan turun. hmm. Dan di kota Beirut sendiri itu terasa ketegangannya. Ya, Beberapa wilayah yang kita lihat itu memang diketahui jadi konsentrasinya kelompok-kelompok Hizbullah itu mulai dikosongkan. ya. Dan, dengan arus pengungsi ratusan ribu kemarin itu juga akhirnya banyak yang lebih memilih untuk ke utara Libanon, Oh, banyak yang oke. memilih. Oke. Nah, ini juga dengan kepada warga kita ingatkan agar Hmm, terus waspada, amati perkembangan yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka, dan ya kita dorong untuk bersedia ikut evakuasi ke Indonesia. oke. Kalau akses komunikasi sejauh ini bagaimana, Pak? Bagaimana cara Kemenlu tetap menjaga komunikasi antar WNI yang ada di sana? Kemudian apakah kira-kira kapan akan mulai bergerak untuk evakuasi lanjutan? Ya, jadi kalau untuk komunikasi kita menggunakan beberapa media, baik Ya, dari medsos maupun juga grup warga. Kita punya grup WhatsApp dengan warga, dan komunikasi juga tidak hanya dari KBRI, tapi dari pusat, dari Kementerian Luar Negeri juga memiliki data yang sama dengan kami. Juga mereka melakukan komunikasi langsung kepada para warga, sehingga kita mengetahui apa keberadaan para warga di Libanon dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik. Sejauh hmm, ini memang sampai ya, pagi ini kita masih ada hmm, 157 warga kita di Lebanon. ya, 150 ya. Iya, iya. 150. Oke. Baik, Pak Yosi, ini kalau koordinasi dari KBRI sendiri dengan pemerintah Libanon atau pihak internasional lain untuk memastikan keselamatan WNI kita yang ada di sana itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita memang kerjasamanya erat dengan imigrasi, dengan otoritas bandara, dengan aparat keamanan, bahkan dengan beberapa kedutaan asing di sini. Kita intens koordinasi untuk saling membantu mengamankan warga kita. Ya. Tentu dengan kondisi saat ini, maka yang paling utama prioritas kita adalah keselamatan warga. Hmm. Oke, baik. Oke, oke, oke. Pak, kalau soal kemarin kalau nggak salah saya ada baca berita ya Pak, TNI mengadakan rapat dengan Kementerian Luar Negeri terkait evakuasi warga. Nah, kita tahu juga kan di Lebanon juga ada anggota TNI ya Pak yang terlibat dalam misi perdamaian Namanya. PBB. Nah, itu ke depannya seperti apa? Apakah sudah ada informasi Pak? Apakah anggota TNI ini pun akan membantu evakuasi atau mungkin mereka tetap stay di sana atau seperti apa Pak? Ya, jadi di Lebanon ini ada sekitar 1.300-an Ya, anggota TNI kita yang bertugas sebagai anggota pasukan perdamaian. Mayoritas berada di Lebanon Selatan, di ya, sekitar perbatasan. Sekitar 200 itu bertugas di kapal perang kita, KRI Diponegoro. Nah, kita memang kerjasama erat dengan teman-teman TNI kita, termasuk dalam menyiapkan rencana-rencana kedaruratan. hmm, Kita tentu dorong warga untuk bersedia evakuasi saat ini, saat masih lebih memungkinkan. hmm. Tapi kalaupun nanti sudah kondisi darurat, kita menyiapkan alternatif-alternatif untuk evakuasi, termasuk Oke, apakah charter pesawat, ya, menggunakan kapal komersil, atau bahkan menggunakan kapal perang kita, KRI kita, atau hmm, harus nanti melalui jalur darat. Jadi memang kita kerjasama erat dengan TNI, tidak hanya untuk menyusun rencana kedaruratan, bahkan dalam sehari-hari, karena ada beberapa warga kita juga yang masih di selatan, contohnya, maka kita
meminta bantuan dari TNI untuk yang monitoring dan apabila dibutuhkan maka TNI siap untuk memberikan bantuan.